Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan online mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan istilah hukum tata negara dari aspek kebahasaan atau etimologi. Maka pada pertemuan ini saya ingin melanjutkan materi kuliah kita. Ingin menguraikan pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh para ahli tentunya. Sebab tentunya untuk lebih jauh kita mempelajari hukum tata negara ini, maka tentunya kita semua harus mengetahui pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh para ahli. Saudara sekalian, kalau saudara melihat atau membaca pengertian, maka tentunya saudara akan banyak menemukan pengertian yang varian, yang relatif banyak tentunya. Dulu saudara ketika pertama kali belajar pengertian hukum, maka saudara menemukan banyak pengertian hukum. Walaupun sederhananya saudara sering menyebut hukum itu adalah sekumpulan peraturan. Nah, kesananya kan tentunya banyak, sekumpulan peraturan tentang apa gitu kan. Nah, dalam mata kuliah hukum tata negara ini pun, kalau saudara sekalian membaca referensi, membaca buku-buku yang terkait dengan hukum tata negara, maka tentunya saudara akan banyak menemukan pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh para ahli. Oleh karena itu, maka tentunya saya pada kesempatan kali ini tidak akan banyak menyampaikan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, walaupun saya hanya menyampaikan beberapa saja, mungkin hanya 2 tokoh yang menyampaikan pengertian tersebut. Kita lihat misalkan pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven misalkan. Hoven memberikan pengertian hukum tata negara, kurang lebih menurut Hoven ini, hukum tata negara adalah mengatur semua masyarakat hukum menurut tingkatannya dan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Nah, kita lihat menurut Van Vollenhoven ini, hukum tata negara tentunya tadi di awal saya akan sampaikan, kalau bicara hukum maka tentunya sekumpulan aturan. Maka hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur, menurut Hoven ini, hukum yang mengatur semua masyarakat hukum menurut tingkatannya. Kelompok-kelompok masyarakat menurut tingkatannya. Pada pertemuan yang lalu, materi yang lalu saya sudah sampaikan, ketika kita bicara hukum tata negara, maka kita akan mengkaji bagaimana hak dan kewajiban warga negara di hadapan negaranya. Bicara hak dan kewajiban tentunya nanti akan bicara aturan, mengatur semua masyarakat hukum menurut tingkatannya, dan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya. Dan akhirnya tentunya dalam hukum tata negara ini kemudian menentukan badan-badan, menentukan organ-organ dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Maka di situ akan terlihat ada interaksi antara masyarakat di hadapan badan-badan tersebut, kan gitu, atau organ-organ negara yang kita maksud. Lebih jauh, Van Vollenhoven ini sering kita kutip dalam kajian hukum tata negara, bahwa menurut Van Vollenhoven, menurutnya hukum tata negara adalah mengkaji negara dalam keadaan statis. Mengkaji negara dalam keadaan diam. Sementara hukum administrasi negara yang teman-teman juga pada semester ini pelajari, itu mengkaji negara dalam keadaan dinamis, dalam keadaan bergerak. Teman-teman tentunya harus jeli melihat istilah yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven ini. Sekali lagi, menurut Van Vollenhoven ini, hukum tata negara itu mengkaji negara dalam keadaan statis,
dalam keadaan diam. Sementara hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan dinamis, dalam keadaan bergerak. Pertanyaannya saudara sekalian, pertanyaan yang sangat mendasar, apakah negara itu diam atau bergerak? Kan gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab ini tentunya bisa dilihat dari dua aspek. Kalau secara sederhana yang namanya negara, negara sebuah wadah sebagai organisasi, maka sepintas negara itu tentunya diam sebagai sebuah organisasi. Coba saudara perhatikan, negara Indonesia atau saudara ikut organisasi, misalkan himpunan mahasiswa misalkan, organisasi unit kegiatan mahasiswa misalkan, organisasi dewan mahasiswa misalkan. Yang namanya organisasi, sekali lagi saya tegaskan, itu statis, itu diam, organisasi lah. Nah, hukum tata negara, kenapa disebutkan hukum tata negara itu mengkaji negara dalam keadaan statis, mengkaji negara dalam keadaan diam. Nah, yang dimaksud itu adalah bahwa yang dikaji dalam hukum tata negara itu adalah organ-organ negara. Organ presiden, organ MPR, organ DPR, organ BPK, organ gubernur, dan lain sebagainya. Organ. Nah, sebagai organisasi, maka yang namanya lembaga presiden, lembaga DPR, lembaga MPR, lembaga Mahkamah Agung, dan lain sebagainya itu diam, statis, tidak bergerak. Nah, itulah yang kita kaji dalam hukum tata negara. Sementara kalau teman-teman hari ini juga kuliah hukum administrasi negara, maka teman-teman akan melihat negara dalam keadaan dinamis, dalam keadaan bergerak. Nah, kalau hukum administrasi negara itu mengkajinya bagaimana organ-organ negara itu digerakkan oleh orang-orang yang ada di dalam negara, atau yang sering disebut dengan istilah bagaimana aparatur negara melaksanakan tugas-tugas yang ada di organ-organ negara. Nah, itulah yang saudara sekalian pelajari dalam hukum administrasi negara. Nah, kalau kita bicara bagaimana organ-organ, bagaimana aparatur-aparatur negara itu melaksanakan tugas, maka di situ kan ada gerak. Nah, maka di situ akan terlihat maju tidaknya organ tersebut tergantung bagaimana aparatur negara melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini saudara sekalian, pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Yang selanjutnya, kita mengenal pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Menurut Apeldoorn, bahwa pengertian hukum tata negara itu bisa dilihat dalam arti sempit maupun arti luas. Apa maksudnya? Pengertian hukum tata negara ini dalam arti sempit dan arti luas. Bahwa dalam arti sempit maksudnya adalah hukum tata negara itu menunjukkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan, tentunya dengan batas-batas kekuasaannya. Adapun hukum negara dalam arti luas adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, ini tentunya saudara sekalian, keterkaitan sangat keras sekali ketika kita bicara hukum tata negara, maka tentunya ada hukum administrasi negara. Oke. Dari beberapa pengertian yang saya sampaikan, atau mungkin teman-teman bisa baca referensi yang lain. Oleh karena itu, maka ketika kita bicara hukum tata negara, maka kita bisa merumuskan pengertian hukum tata negara itu. Yang pertama tentunya adalah sebagai hukum. Hukum tata negara yang pertama adalah sekumpulan peraturan hukum. Nah, ini. Oleh karena itu pada materi yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan, ketika kita bicara hukum tata negara, maka kita akan mendiskusikan, kita akan membahas positif stadrecht. Nah, kita bicaranya hukum, atau sekumpulan peraturan hukum. Nah,
Oleh karena itu mahasiswa hukum, teman-teman kuliah hukum perdata ya bicara peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Kalian kuliah hukum pidana, bicara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepidanaan. Nah, hari ini kita kuliah hukum tata negara, maka kita akan mempelajari sekumpulan peraturan tentunya yang mengatur pertama organisasi daripada negara. Itu. Kita lihat lembaga-lembaga negara. Ada aturannya tidak? Tentunya ada. Saya di awal dulu pada materi yang lalu sudah menyampaikan kita bicara Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar kan kita bicara organ-organ negara. Kita bicara tentang negaranya juga. Dari mulai pasal 1 kita bicara bentuk negara kan gitu. Kita bicara tentang MPR, kita bicara tentang presiden, kita bicara tentang BPK, kita bicara tentang DPR dan seterusnya. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita bicara hubungan antar alat perlengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horizontal. Nah, kita nanti akan mendiskusikan bagaimana hubungan antara presiden dengan DPR, bagaimana hubungan antara DPR dengan DPD, bagaimana hubungan antara DPR dengan MPR, bagaimana hubungan antara KY dengan Mahkamah Agung, dan seterusnya. Ini kita akan diskusikan, akan bicarakan dalam mata kuliah hukum tata negara ini. Serta, yang penting juga diperhatikan dalam hukum tata negara ini kita bicara serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Oleh karena itu, dalam materi-materi selanjutnya kita akan bicara tentang kewajiban, hak dan kewajiban warga negara. Kita akan bicara tentang sejauh mana negara memberikan, menjamin tentang hak-hak warga negaranya, dan sebaliknya bagaimana kewajiban warga negara di hadapan negaranya. Nah, ini saudara sekalian, beberapa pengertian tentang hukum tata negara. Saya tegaskan sekali lagi, itu saya hanya sepintas tentunya menyampaikan pengertian hukum tata negara, karena secara umum saudara sekalian bisa membaca lebih jauh referensi-referensi yang terkait dengan pengertian hukum tata negara yang tentunya lebih luas. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada materi terkait dengan pengertian hukum tata negara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.